Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Jadi, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada bab 1 tentang mengenal ikon pengolahan gambar. Jadi, tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan perangkat lunak menggambar. Yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan ikon perangkat lunak pengolahan gambar. Nah, perangkat lunak pengolahan gambar. Perangkat lunak pengolahan gambar adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah gambar. Nah, contoh software pengolahan gambar adalah yang pertama itu ada Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi. Nah, tapi pada pembelajaran kita, nanti kita akan menggunakan dua aplikasi ini saja, yaitu Paint dan Corel Draw. Jadi, ini merupakan lambang dari aplikasi Paint dan ini Corel Draw. Jadi, kita akan belajar menggunakan Paint terlebih dahulu dan Corel Draw nanti. Kita lanjutkan. Nah, cara membuka software Paint. Jadi, hari ini kita akan belajar menggunakan atau mengenal ikon-ikon software Paint. Jadi, untuk membukanya, kita pertama klik tombol Start yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian, klik Paint. Setelah itu, maka akan muncul logo atau lambang dari software Paint yang telah kalian lihat tadi, jadi yang ada gambar kuas dan palet untuk menggambar. Kemudian klik kiri 2 kali pada logo software Paint. Nah, setelah itu kita tunggu maka aplikasi Paint akan terbuka. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Paint. Jadi, kita atau kalian sudah sering menggunakan aplikasi ini pada kelas 2. Jadi kita akan lebih mendalaminya pada kelas 3 kali ini. Nah, ikon pengolahan gambar. Apa itu ikon? Ikon adalah lambang kecil di komputer yang memiliki fungsi tertentu. Jadi setiap ikon itu memiliki fungsi tertentu sehingga ketika kalian menggunakan salah satu ikon itu fungsinya berbeda-beda. Ikon pengolahan gambar pada software Paint. Nah, yang pertama itu ada ikon select atau pilih. Nah, ikon select atau pilih ini digunakan untuk menyeleksi atau memilih gambar pada aplikasi Paint. Ikon select berada pada grup image. Nah, kalian pasti bingung grup image itu yang mana? Bisa diperhatikan gambar di bawah ada kotak warna merah yang paling besar. Nah, itu dinamakan grup. Jadi yang ada di dalam kotak merah yang paling besar itu dinamakan grup. Nama grupnya itu ada di bagian bawah, yaitu bagian ini. Itu image. Ini namanya grup image. Kemudian di dalamnya itu yang dinamakan icon. Di sini ada icon select, resize, rotate, dan crop. Nah, icon select itu berada di grup image. Selanjutnya itu ada grup shape. Nah, grup shape ini digunakan untuk menggambar objek berbentuk sesuai dengan yang kita pilih. Jadi misalkan kalian ingin membuat sebuah objek berbentuk lingkaran. Jadi kalian
terlebih dahulu pilih objek lingkaran tersebut. Baru kita bisa menggunakannya untuk menggambar. Nah, ini bisa diperhatikan gambar di bawah itu merupakan group shape. Jadi di dalamnya itu ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan untuk menggambar nantinya. Misalkan ada kotak, segitiga, lingkaran, bintang, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada icon copy atau salin. Icon copy itu biasanya digunakan untuk membuat salinan atau menggandakan gambar pada tempat lain. Jadi, kita dapat memiliki dua buah gambar yang sama pada satu jendela. Jadi, misalkan kalian buat dulu satu gambar, tapi kalian ingin membuat dua gambar di satu tempat yang kalian buat. Jadi, agar tidak membuatnya satu persatu, kalian bisa menggandakannya. Nah, icon copy pada aplikasi Paint berada pada grup clipboard. Jadi, fungsi icon copy juga bisa digunakan dengan tombol keyboard yaitu Ctrl+C. Nah, bisa diperhatikan sama seperti yang tadi, kotak besar itu merupakan grup. Dalamnya ada icon, paste, copy, dan card. Jadi itu icon copy lambangnya seperti itu. Jadi kertas dua yang ditumpuk. Kemudian yang keempat itu ada icon paste atau tempel. Nah, icon paste digunakan untuk menampilkan hasil copy atau cut pada aplikasi Paint. Pada saat icon copy atau salin diklik, maka komputer sebenarnya telah membuat copy atau salinan gambar tersebut, tapi kita belum melihat karena belum tampak. Karena ketika di-copy, gambar yang telah kita copy tersebut sebenarnya tersimpan dalam memori komputer. Nah, untuk menampilkannya, kita menggunakan yang namanya icon paste. Jadi, icon copy itu baru bisa digunakan berpasangan dengan icon paste. Begitupun icon paste. Nah, icon paste berada pada grup clipboard. Nah, fungsi pada icon paste ini juga bisa digunakan dengan kombinasi tombol keyboard yaitu Ctrl atau Ctrl+V. Ditekan Ctrl, kemudian ditekan V. Jadi itu kombinasi tombol keyboard yang bisa digunakan untuk perintah paste atau icon paste. Nah, ini adalah tampilan icon paste. Jadi icon paste itu ada di sebelah icon copy. Icon gunting atau cut. Jadi icon cut digunakan untuk membuang sebagian gambar yang tidak diinginkan. Misalkan, gambar yang kita buat ada bagian yang lebih atau tidak sesuai. Kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan icon cut. Jadi icon cut juga sebenarnya bisa digunakan untuk memindahkan gambar yang ingin kita pindahkan. Misalkan kita ingin geser tempatnya. Atau kalian ingin pindah ke tempat kerja yang lain. Itu bisa menggunakan icon cut. Nah, icon cut berada pada grup clipboard juga. Fungsi pada icon icon clip cut bisa digunakan dengan kombinasi tombol keyboard yaitu Ctrl dan X. Nah, seperti di bawah itu merupakan icon cut atau lambangnya gunting. Jadi cut itu lambangnya gunting atau memotong. Nah, yang selanjutnya icon eraser atau penghapus. Icon eraser digunakan untuk menghapus bagian gambar yang salah atau tidak diinginkan. Nah, icon eraser ini berada pada grup
betul seperti di bawah. Jadi icon eraser ini lambangnya penghapus. Jadi di sini lambangnya penghapus warna merah. Bagaimana cara menggunakan icon-icon tersebut? Nah, kita akan langsung coba pada aplikasi Paint untuk menggunakan icon-icon yang tadi. Pertama, kita akan buka dulu aplikasi Paint-nya. Jadi untuk membuka aplikasi Paint, pertama kita klik dulu menu Start yang ada di pojok kiri bawah ini. Kita klik Start, kemudian kita cari aplikasi Paint-nya. Lebih mudahnya kita ketik saja Paint. Nah, seperti ini. Jadi akan tampil seperti ini. Ini yang tadi Pak jelaskan, ini adalah lambang dari aplikasi Paint. Nah, untuk membukanya tinggal diklik kiri saja satu kali. Klik kiri. Nah, aplikasinya sudah terbuka. Di sini kita bisa lihat, ini yang putih, ini merupakan lembar untuk kita membuat gambar. Atau kalau pakai buku gambar, istilahnya ini lembaran untuk menggambar. Nah, ini bisa kita perbesar agar menjadi lebih besar. Caranya, arahkan mouse-nya ke sini. Sampai muncul tanda seperti itu. Kemudian klik kiri, tahan. Geser ke bawah. Sampai di pojok, kemudian lepas. Nah, sudah menjadi full screen. Itu sudah penuh lembar untuk kita menggambar. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Kita menggambarnya dulu menggunakan menu shape atau group shape. Jadi di group shape ini ada banyak pilihan shape yang bisa kita gunakan. Misalkan garis, garis melengkung, lingkaran, segi empat, atau rectangle, ataupun segitiga dan yang lainnya. Di sini juga ada menu outline, fill, dan yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan icon-icon ini. Yang pertama kita akan coba dulu menggambar sebuah segi empat. Nah, caranya kita klik dulu icon segi empatnya atau rectangle-nya. Kita klik, kemudian untuk menggambarnya kita arahkan mau ditempatkan di mana atau dibuat di mana. Kalau sudah, kita klik kiri, kemudian tahan dan tarik. Nah, seberapa mau besarnya tinggal digeser saja, bisa diatur mau lebih besar atau mau besarnya seperti apa. Misalkan seperti ini. Ini sudah berhasil. Kita buat sebuah segi panjang. Nah, jika sudah selesai, sudah membuatnya, atau kalau masih ada garis-garis titik-titik seperti ini, berarti kalian masih bisa untuk mengeditnya. Misalkan memperkecilnya, arahkan misalkan cursor mouse-nya seperti ini. Nah, muncul tanda seperti itu, bisa diklik kiri, digeser, nah bisa diperkecil. Kalau sudah selesai, tinggal diklik di lembar yang kosong ini. Nah, tinggal diklik, nah maka hilang garis putus-putusnya, berarti ini tidak bisa dirubah lagi. Kemudian kita lanjut ke icon select yang ada di group image. Jadi icon select ini fungsinya untuk memilih atau menseleksi gambar yang kita miliki atau yang kita inginkan. Jadi caranya tinggal kita klik dulu icon select-nya. Nah, kalau sudah terpilih, ini akan berwarna agak biru. Biru tapi agak transparan. Nah, kemudian kita untuk menselect-nya tinggal kita arahkan di sini. Misalkan mau menselect yang mana? Semuanya kita select. Kita select gambarnya ini semua, segi empatnya. Nah, sudah kita lepas.
Nah, ada garis putus-putus di sini, berarti yang ada di dalam kotak garis putus-putus ini sudah terseleksi. Nah, jika sudah terseleksi, ini kita bisa menggeser-geser gambarnya lagi kalau sudah terseleksi. Nah, jadi seperti itu fungsi icon select. Nah, icon select ini fungsinya menseleksi seperti ini, jadi bisa kita pindah-pindah. Selanjutnya, kita ke icon copy. Nah, ini ada icon copy. Icon copy tadi fungsinya yaitu untuk menggandakan gambar yang kita miliki. Nah, caranya, jadi tinggal kita klik icon copy-nya nanti. Nah, kenapa kita menggunakan menu select yang terlebih dahulu? Jadi, icon copy ini hanya bisa digunakan ketika gambar itu sudah terseleksi. Misalkan Pak Hilang kan dulu seleksinya, nah maka icon copy ini tidak bisa diklik, jadi dia terhidden atau tersembunyi, tidak bisa digunakan. Nah, sekarang coba kita seleksi lagi gambarnya ini. Nah, icon copy-nya sudah berwarna terang, jadi sudah bisa digunakan. Nah, icon copy ini fungsinya untuk menggandakan. Kita coba klik icon copy. Nah, tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi karena icon copy fungsinya hanya mengcopy, tapi belum menggandakan, tapi belum bisa ditampilkan di tempat yang kita inginkan. Jadi untuk menampilkannya kita menggunakan icon paste. Jadi ini adalah yang berurutan. Jadi kita gunakan icon select dulu, baru bisa kita gunakan icon copy. Dan icon copy kita gunakan untuk mengcopy. Selanjutnya icon paste kita gunakan untuk menampilkannya. Jadi kalau diklik icon paste, akan muncul satu gambar kotak lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi icon paste ini juga tidak akan bisa digunakan bila kita belum menggunakan icon copy dan icon cut. Jadi icon cut nanti kita akan coba juga. Nah, jadi itu icon select, copy, dan paste. Nah, sekarang kita coba icon cut. Nah, kita coba sama dengan icon copy, icon cut hanya bisa digunakan jika kita menseleksi gambarnya juga dulu. Kita coba seleksi gambarnya. Misalkan kita ingin potong segi 4 ini menjadi setengah. Nah, kita seleksi setengah saja. Nah, kita sudah seleksi. Kemudian kita cut. Nah, maka yang kita seleksi tadi akan hilang. Jadi seperti itu fungsi icon cut yang gambar gunting. Jadi gunting biasanya fungsinya untuk memotong. Jadi simpelnya icon cut itu fungsinya untuk memotong gambar. Kemudian lagi satu yaitu icon eraser atau penghapus. Jadi icon eraser ini lambangnya memang seperti penghapus yang warna merah. Jadi fungsinya untuk menghapus. Jadi cara untuk menghapus menggunakan icon eraser ini, pertama kita klik dulu ikonnya ini, icon erasernya. Kita klik, kemudian kita arahkan yang mana mau kita hapus. Misalkan kita mau hapus garis yang di atasnya ini. Caranya, arahkan ke sini, nah, kita hapus. Nah, jadi seperti itu. Jadi,
itulah cara penggunaan icon yang pertama, yaitu icon shape, select, copy, paste, kemudian cut, dan eraser. Jadi, kita sudah mencoba semua icon yang kita pelajari tadi. Jadi, yang di rumahnya ada komputer atau laptop, bisa juga mencoba di rumah. Jadi, sekian materi kita pada hari ini mengenai pengenalan icon pengolahan gambar. Kita akan lanjutkan materi kita pada minggu depan. Selamat mencoba.